Sudah muncul di layar? Sudah. Sudah, Pak. Oke, tadi kalian sudah bahas dengan baik penilaian lingkungan eksternal, yaitu ada makro, ada industri. Nah, sekarang kita harus lihat juga perusahaan kita sendiri di dalamnya seperti apa sih. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, pemetaan topik yang ada di kuliah ini, kita ngomongin internal ini ya. Bagaimana kita memetakan strength dan weakness dari internal kita. Kemarin sudah lengkap di sini, sekarang kita lengkapi dengan strength dan weakness. Sehingga opportunity dan threat-nya ada strength dan weakness juga. Kemudian, kenapa sih analisisnya harus ke korporasi itu sendiri gitu ya? Ini akan memungkinkan kita kalau kita tahu kekuatan dan kelemahan kritis dalam diri kita, menentukan perusahaan itu akan mengambilkan keuntungan dari peluang sambil menghindari ancaman. Jadi kalau secara eksternal kita tahu ada peluang dan ada ancaman, eksternalnya seperti itu, dari internal kita lihat nih strength kita di mana. Nah, strength-nya itu diperkuat untuk mengambil adanya peluang gitu ya. Nah, weakness-nya itu harus dianggap sebagai hal yang selalu diperhatikan sehingga tidak menjadi ancaman. Jadi kelemahan itu tidak menjadi diperkuat dengan ancaman. Nah, penilaian lingkungan itu sering disebut sebagai analisis organisasi gitu, karena fokus mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya kompetensi organisasi. Makanya tadi Bapak bilang, kalau pas eksternal faktor analisis summary itu belum ngomongin korporat itu sendiri, ya. Kalau ngomongin Telkomsel itu lebih nanti pas internal ini apa sih kekuatan Telkomsel, apa sih kelemahannya Telkomsel. Nah, itu hanya berlaku untuk Telkomsel doang gitu. Karena dia membahas tentang internalnya gitu. Sedangkan kalau eksternal tadi berlaku untuk semua gitu. Yang namanya wabah Covid semua kena gitu. Yang namanya dolar lagi 16.000 semua merasakan dolar 16.000 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang akan dibahas di sini adalah bagaimana kita harus menentukan core dan distinctive competencies. Nah, kalau kalian ingat di awal, kembali lagi ke cerita gladiator itu tadi, ketika kita sudah tahu istilahnya mau bertarung di mana secara eksternal gitu ya, kebayang oh kayak gini loh petanya sekarang. Nah, kita harus menentukan yang membedakan kita sebagai gladiator petarung itu dengan yang lain seperti apa. Jadi kita harus punya core competencies yang tidak bisa ditiru dengan gladiator orang lain gitu. Misalnya kalau Hercules dia powerful gitu, ya, powernya maksimum gitu. Berarti dia core-nya memang di power gitu ya. Kalau di konteksnya Telkomsel berarti dia core-nya kompetensi yang susah disama dengan yang lain, jangkauan yang luas sampai berapa 95% tadi ya. Jangkau seluruh Indonesia itu kan nggak semua punya core atau kompetensi seperti itu. Nah, untuk mengeceknya, untuk menentukan core dan disiplin kompetensi itu, kita bisa menggunakan namanya FRIO ya, framework untuk mengecek apakah kita punya nilai value yang sangat unik gitu. Di sisi lain kita harus melengkapi juga dengan value chain sehingga kita bisa menilai kompetitif dan keunggulan itu kompetitif dan keberlangsungannya itu untuk jangka panjang. Terus kita akan membahas bagaimana bisnis model sebuah perusahaan, kemudian menilai budaya perusahaan dan pengaruhnya pada penerapan strategi yang diusulkan, menilai resource yang dimiliki perusahaan. Nah, dari sini baru kita rangkum lagi menjadi tabel yang namanya internal factor analisis summary tadi ya. Jadi ini pasangannya eksternal faktor dipasangkan dengan internal faktor. Ini Bapak dapat video bagus lagi yang di YouTube, gimana bisa menerangkan dengan mudah yang namanya Frio ya. Kita lihat bareng-bareng di sini. Apa sih Frio analysis itu ya untuk mengecek long term competitive advantage. Jadi kita punya competitive advantage jangka panjang itu kita cek dengan Frio. Pertanyaan pertama, kita harus tahu dulu F itu apa? Value. Apakah kita punya value gitu. Nah, sebelum ke sana ada dua asumsi nih di Frio analysis ini. Pertama bahwa resource itu heterogen, jadi nggak ada satu perusahaan yang benar-benar kembar gitu. Setiap perusahaan itu pasti unik
kombinasi dari resource dan capabilities-nya. Terus resource itu immobility, jadi nggak mudah ya dari satu perusahaan pindah ke perusahaan lain, resource-nya itu tidak mudah. Itu salah satu asumsinya. Nah, di sini harus dicek nih dari apakah punya value, apakah resource kita punya value. Kalau tidak berarti tidak punya kompetitif. Tapi kalau punya, apakah dia rare? Nah, kalau tidak rare berarti tidak terlalu bagus lah kompetitifnya. Jadi dia kayak kayak sequence gitu ya. Apakah kita resource-nya punya value gitu? Ya, kalau punya value, resource kita capability adalah value added-nya. Apakah dia sesuatu yang langka? Maksudnya itu nggak bisa, itu jarang terjadi gitu. Kalau iya, lanjut lagi. Kalau enggak, berarti ya nggak terlalu lah, tidak kompetitif. Karena gampang gampang dicari gitu, punya value tapi gampang dicari, nggak rare gitu. Nah, ketika rare, apakah dia mudah ditiru gitu ya? Kalau mudah ditiru, mana dia? Kalau tidak mudah ditiru berarti inimitable. Ya, jadi kalau udah rare dia harus susah ditiru. Kalau udah sudah susah ditiru baru kita bisa perusahaan ini harus mengeksploitasi semua ini sehingga menjadi competitive advantage. Tapi kalau dia mudah ditiru dia cuma temporary aja. Nanti kalau udah mudah ditiru, perusahaan lain tinggal menyamakan produk yang ditawarkan itu. Nah, kalau ini lolos semua baru menjadi sebuah competitive advantage yang sustain, yang jangka panjang gitu. Ya, jadi kalau kita satu-satu ya, ini kayak kita mau milih, kita mau unik seperti apa, kita punya value apa nih. Nah, apakah Anda menawarkan resource yang add value kepada customer? Ya, batak. Nah, kalau memang sudah ada value yang ditawarkan, kita pindah ke rarity. Apakah value itu bersifat rare gitu? Ini kan susah ditemukan nih, jadi unik gitu. Kalau value-nya tidak terlalu unik, tidak terlalu rare, ya nggak terlalu kompetitif makanya. Tapi kalau udah punya value dan rarity yang identified, kita harus loncat ke next level, jangan sampai terlalu mudah diimitasi. Nah, kalau susah dia diimitasi, berarti dia kan hanya ada di perusahaan itu gitu kan. Tapi kalau dia punya value dan rare tapi mudah diisi di copy ya, susah ditiru ya nggak bagus juga. Makanya harus yang valuable, rare dan susah ditiru. Nah, kalau udah punya ketemu baru kita secara organisasi harus mengeksploitasi resource tadi ya, capabilities tadi menjadi core kompetensi. Jadinya ada punya resource, capabilities adalah mengekstrak resource. Nah, kumpulan capabilities itu disatukan menjadi sebuah yang namanya kompetensi. Kalau bisa cari core kompetensi sehingga susah ditiru oleh perusahaan lain. Nah, itulah strength-nya kalian, edit value yang membedakan Telkomsel dengan yang lain, edit value yang membedakan XL dengan yang lain gitu ya. Nah, supaya mudah memahami contohnya Google ya. Kita lihat di sini Google itu dia punya database human resource yang besar gitu. Dia inovatif, produktif, dia punya semua tuh. Capital management data, human capital management data. Terus nggak ada perusahaan lain yang bisa nih menggunakannya segitu ekstensif seperti Google. Nah, ini salah satu bentuknya. Kemudian apakah gampang di copy gitu ya? Dia tahu konsepnya, dia tahu itu baik, tapi nggak semua perusahaan bisa bikin database yang itu kan nggak murah ya. Jadi kalau mau ngopi itu nggak cepat gitu, butuh duit dan butuh waktu. Dan secara organisasi Google bisa menggunakan human resource database tadi itu di apa namanya, di membuat suatu comparative advantage di Google ini gitu. Jadi kerja di Google tuh udah enak, tinggal kerja yang benar pasti dapat promosi gitu lah istilahnya, karena terdetek semua apa yang dikerjakan melalui database yang ada. Oke, situ
Ya paham ya, Frio tadi ya. Jadi Frio ini istilahnya eh, kita harus memulai dengan internal analisis kita. Kita cari core core kita tuh perusahaan kita tuh value added yang paling susah, yang paling unik dari Telkomsel itu apa sih gitu. Yang susah ditiru oleh perusahaan lain gitu. Kalau dalam kasus ini Telkomsel yang susah ditiru apa? BTS-nya sudah di mana-mana itu ya. BTS sudah di mana-mana, coverage-nya sudah 95%. Nah, kalau Excel yang susah ditiru apanya? Core kompetensinya. Itu harus dicari itu. Jadi kita sebagai yang punya manajemen strategi, kita harus tahu dulu nih senjata, istilahnya kayak apa ya? Senjata pamungkasnya lah yang benar-benar kalau udah keluar senjatanya itu yang lain pasti kalah gitu loh. Ya. Nah, setelah dapat tadi core competencies tadi dan bisa menjadikan comparative advantage yang jangka panjang, kita harus lihat dulu bisnis modelnya seperti apa. Nah, 5 elemen dalam bisnis model yang kita harus cek adalah who it serve. Jadi kita customer kita siapa gitu. Terus what it provides, apa yang kita provide, value apa yang kita provide. Terus yang nomor 3 yang paling penting ya gimana mix money-nya dari service yang kita sediakan tadi. Nah, kemudian makanya yang keempat ini bagaimana membedakan service kita dengan yang lain sehingga menghasilkan sebuah competitive advantage yang jangka panjang. Terus bagaimana cara provide its product, bagaimana kita secara operasional menyediakan produk dan service itu. Jadi ini harus dicek juga bisnis model. Cara paling mudahnya Bapak paling senang pakainya itu apa namanya? Canvas ya. Lean Canvas. Jadi customer kita siapa, yang siapa kita tuju, terus unique model, keunikan bisnis kita apa, dan di sebelah kirinya kita tahu resource utama kita apa. Sedangkan di bawahnya adalah stream of revenue-nya seperti apa, cost-nya seperti apa. Jadi semua bisa menjawab 5 pertanyaan elemen bisnis model ini yang penting. Nah, selain bisnis model itu kita harus ngecek juga value chain-nya. Jadi dalam menghasilkan sesuatu itu namanya nggak mungkin cuma satu unit atau satu orang gitu dalam perusahaan. Pasti dia punya primary activities dan support activities gitu ya. Makanya di sini ada kalau supportnya seperti biasa lah, ada human resource, ada IT, ada procurement, ini infrastruktur gitu ya. Tapi disinilah biasanya primary activities-nya. Kalau ini contohnya pabrik gitu ya. Tapi kalau Telkomsel berarti primary activities-nya lebih ke operasionalnya ya, bagaimana mengutilize bandwidth yang dia punya gitu ya sampai ke mendapatkan profit margin dari layanan itu. Nah, dalam value chain analysis itu kita harus ngecek nih masing-masing value chain ini masing-masing divisi itu seperti apa sih tambahan edit value-nya, mana yang paling utama dari semua ini gitu. Terus setelah tahu masing-masing seperti apa karakternya, kita harus ngecek juga keterkaitan antar value chain untuk setiap lini produk gitu. Keterkaitan itu dalam artian misalnya ya terkaitan antara marketing dan operasional. Kadang-kadang itu polanya kalau nggak terkait nanti nggak nyambung gitu. Marketingnya ngomongin jualan produk bisa ini bisa itu gitu, udah kebeli nanti pas customernya make ternyata kan udah nggak marketing lagi tuh, langsung ke operasional kan support ternyata salah gitu maunya salah menjelaskan, bisa jadi kontraproduktif kan, secara marketing dia naik tapi secara operasional after service dia malah turun pendapatannya karena kesalahan tadi. Jadi harus keterkaitan antar value chain-nya harus tetap dijaga juga. Atau kalau sebaliknya customer service-nya sudah benar ternyata operasionalnya belum handal, jadi pas ditanya dia istilahnya nanti kami nggak bisa menjadikan solusi gitu kan, secara operasional ya malah membuat profit marginnya menurun gitu. Dan ketiga kita harus mengecek apakah ada potensi sinergi antar produk atau unit bisnis. Jadi kita melihat juga kira-kira dari unit bisnis yang ada yang bisa dioptimalkan menjadi sinergi seperti apa. Nah, setelah value chain dan
bisnis model tadi, secara internal ini ya perusahaan tuh di scanning resource dan capabilities-nya tadi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 hal yang kita cek biasanya. Perusahaan pasti punya struktur dan budayanya masing-masing. Kemudian biasanya pasti ada divisi marketing, finansial, research and development, operasionalnya, human resource sama IT ya. Satu yang umum di perusahaan. Nah, kenapa struktur dan budaya perusahaan itu sangat penting dalam strategic management ya? Karena ya tadi biasanya struktur dan budaya itu ada linknya juga. Ketika kita masuk ke perusahaan yang biasa ngomong hi bro dengan bosnya, akan sangat berbeda pendekatannya dengan perusahaan yang biasa ngomong siap pak atau izin pak gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih secara strukturnya seperti apa. Apakah dia punya function, lebih ke function, atau dia malah saking besarnya dia per divisi ya, ada produk A, produk B gitu kan. Nah dari sana kita harus cek dulu powerfulnya perusahaan kita nih, apakah secara struktur udah oke, secara budaya apakah terbuka untuk perubahan atau lebih apa namanya, lebih saklek atau gimana. Nanti harus kita jadikan strength dan weaknessnya kita cek itu secara strukturnya dan budaya. Kemudian marketing gitu ya. Yang namanya marketing itu selalu ada kayak kurva antara sales dan time-nya. Jadi kalau ada produk baru tuh biasanya ya pasti dia ada peningkatan gitu ya. Dan mulai terkenal pasti lebih naik lagi growth-nya. Cuman yang paling susah tuh justru di ketika sudah sampai level maturity, ketika semua orang sudah paham produk kita itu apa, jangan sampai dia beralih gitu seiring dengan adanya waktu. Nah, ini secara strategik harus kita lihat nih, Telkomsel kita nih salesnya posisinya di mana? Apakah masih bisa growth? Apakah sudah mature? Kalau mature berarti marketingnya lebih ke maintain pelanggan lama ya, jangan sampai pindah ke pelanggan yang lain, ke provider yang lain. Atau kebalik nih, Excel masih umpamanya kalau dari segi Excel itu produk baru muncul nih apa Excel Home gitu namanya. Atau yang sekarang bundling dengan HP gitu kan. Nah, dia di level baru dikenalkan sehingga orang belum terlalu paham, atau dia di sini nih strateginya harus kita lihat dulu strength kita, apakah kalau introduction orang menarik atau secara growth mana jadi trade ya, karena ternyata nggak terlalu tertarik, mungkin terlalu mahal atau gimana. Jadi cara ngecek secara salesnya harus kita cek dulu juga positioningnya, apakah di introduction level, growth, atau maturity, atau sudah decline ya. Kemudian di research and development, semua teknologi itu hasil riset dan development ya, dia pasti punya teknologi yang lebih baru. Contohnya kita ngomongin 4G jadi 5G ya. Cuman di sini yang perlu penting adalah kapan harus pindahnya gitu. Research developmentnya menjadi operasional itu pasti ada lag-nya. Nah, ketika sudah mature 4G gitu ya, sampai ketika pindah ke 5G ini jangan sampai terlalu jauh nih performanya turun, tag turun, dia segera naik, dan biasanya dia akan lebih tinggi performanya dari teknologi yang lama gitu. Jadi critical point-nya adalah di sini, jangan sampai nanti pas terjadi semua rame-rame pindah ke 5G malah jadi trouble gitu ya, turun terlalu lama gitu. Kalau turun jangan terlalu lama, harus bisa lebih naik lagi. Nah, dari beberapa scanning tadi nanti kita ini contohnya balik lagi ke apa namanya MyTech kemarin ya, kita masukkan ke namanya internal factor analysis summary ya. Kalau dari sini dia strength-nya lihat ada, dia sangat percaya dengan budaya MyTech yang menjaga kualitas. Jadi nih apa yang dibahas di atas itu harus muncul di tabel ini gitu loh. Jadi tadi kalau banyak bahasnya eksternal faktornya bahas apa, harus munculnya di sini juga kelihatan gitu. Jadi nyambung ya. Terus ngomongin experience top management secara human resource dia bagus gitu kan. Vertical integration, employee sama international orientation, jadi pasarnya lah internasional tapi tidak terlalu bagus karena dia masih di Eropa doang gitu kan. Jadi secara strength dia bisa ngukur nih, ini yang Bapak bilang tadi konsisten ya, yang paling strength dan paling weak gitu.
Oke. Kemudian di weakness juga nih lihat nih ada R&D, ada financial position. Jadi posisi pasar di sini kelihatan. Nah, di sini weakness-nya dia bilang manufacturing facilities. Dia kasih angka 4 ini kenapa? Jadi tidak terlalu weakness. Kenapa? Karena dia lagi invest nih. Ya, dia lagi invest ke manufacturing facilities. Gitu. Jadi konsisten nih, yang paling jelek pasti 1, paling lemah gitu ya. Tapi kalaupun dia lemah tapi tidak terlalu lemah, dia kasih angka 4 gitu. Kalau dibuat minus nanti bingung. Kalau tadi kan dibikin minus tuh kalau ketika jelek minus banget gitu ya. Ya, nanti pas jumlahin bingung nih. Bisa 1 koma jadi nggak konsisten antara yang diomongin strength sama weakness gitu. Kalau tadi kan opportunity sama threat, kok seolah-olah semua opportunity-nya hilang karena diminuskan oleh threat-nya tadi kan angkanya. Padahal biasanya rata-rata tadi 3,05. Kecuali kalau memang di strength-nya tidak terlalu kuat gitu ya, banyak yang 2 gitu. Weakness-nya malah apa namanya? Banyak yang jelek juga 2, 1 gitu. Berarti kelihatan baru di bawah rata-rata. Karena kan kalau masih ada angka 4 pasti bisa lebih ini maksudnya ini 2 semua tapi ada 4 nanti kalau di rata-rata kan pasti menuju 3 gitu. Sama nih walaupun di sini ada 2 di sini ada 5. Berarti dia menyeimbangkan. Jadi sekali lagi nanti konsistensi di rating ini ya. Pahamnya ya 1 sampai 5-nya supaya paham. Di sini juga 1 sampai 5 nih. Tapi kalau dia sangat weak baru 1, tapi kalau ada weakness tapi tidak terlalu weakness dia mendekati 5. Oke, itu ya. Jadi topiknya environmental scanningnya sudah kalian lakukan eksternal. Sekarang lanjutkan dengan strength dan weakness dengan menggunakan ini semua apa nih Frio framework. Kemudian kalau lihat value chain seperti apa, kemudian resource-nya kalian lihat mau dari sisi struktur budaya, marketing, finansial. Nah ini baru bisa fokus benar-benar di internal. Jadi masih ngomongin Telkomsel, strukturnya pasti berbeda, marketingnya pasti berbeda dengan perusahaan yang lain. Karena ini memang mau ngomongin perusahaan tertentu gitu loh. Ya. Jadi strength and weakness-nya pasti ngomongin tentang Telkomsel doang, ngomongin tentang R&D-nya Excel doang. Jadi nggak semua R&D di dunia. Kalau yang eksternal tadi harusnya hal yang berlaku secara umum, nggak cuma di Telkomsel gitu. Secara makro berlaku umum, secara industri berlaku umum. Itu tadi eksternal. Kayak muncul opportunity dan threat. Nah setelah tahu opportunity dan threat, nah kita baru lihat diri kita sendiri nih. Kita kuat nggak sih untuk mengelola resource itu sehingga opportunity-nya bisa kita ambil gitu. Atau jangan sampai threat-nya itu karena kita lemah, kita nggak siap, ya, weakness kita muncul di sana, malah bahaya gitu. Ya, konsepnya seperti itu sehingga ini saling melengkapi nih eksternal sama internal ini. Eksternal ngomongin level makro dan industri, internal ngomongin perusahaan itu sendiri. Yang harus dibahas kalian sudah lihat di sini ada bagaimana mencari core kompetensi, kemudian model perusahaannya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, gayanya, dan resource-nya apa. Baru kalian rangkum dalam IFAS tabel ya. Jadi nanti dilanjut ya presentasi PowerPoint yang udah ada, kalian tambahin environmental scanning yang internal untuk menentukan strength dan weakness dari perusahaan masing-masing. Minggu depan kita presentasi lagi ya. Kayaknya minggu depan berarti bisa lebih banyak yang presentasi ya. Belum ada topik baru lagi supaya kebagian semua. Presentasi nggak usah presentasi tapi tetap ngerjain. Jadi ini tugasnya akan terus dikomen, diperbaiki, terakhir nanti sebelum UAS baru dikumpul gitu. Jadi nyambung ya tugasnya ya.